Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mulai membahas topik baru ya, yaitu terkait listrik arus arah ya. Jadi kalau statis ya itu kita menghitung terkait listrik yang tidak bergerak ya. Artinya kita mempelajari listrik tapi dari perspektif muatan-muatannya ya. Nah, sekarang dan muatan itu dia tidak bergerak gitu ya. Jadi lebih ke arah hubungan antara muatan satu dengan muatan lainnya, gayanya bagaimana, ya kemudian medan listriknya bagaimana gitu ya. Nah, sekarang di kesempatan kali ini ya kita akan belajar listrik yang sudah bergerak gitu ya. Nah, jadi listrik yang sudah bergerak itu yang bagaimana gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan ya, kalau saya gambarkan listrik yang bergerak itu ya katakanlah ini adalah tempat listrik pengalir ya, katakanlah ini adalah tembaga gitu ya, tembaga yang berada di dalam kabel gitu. Nah, kemudian di sini ada elektron ya, dia bergerak gitu, elektron dia bergerak ya, bergerak ya, sehingga ada yang sehingga menimbulkan aliran muatan ya, yang dinamakan sebagai aliran listrik. Nah, aliran listrik ini dia bergerak karena adanya perbedaan tegangan ya. Jadi ini katakanlah VAB ya. Di sini ada VB gitu ya, V voltase ya tegangan yang menyebabkan perbedaan tegangan ini ya antara A dan B inilah yang nanti menyebabkan suatu elektron ya muatan itu dia akan mengalir gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana mengalirnya dan berapa besarnya gitu ya. Karena kalau kita belajar fisika itu kan pasti kuantitas ya. Sesuatu mengalir itu berapa mengalirnya. Sehingga kita bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah gitu ya. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk teorinya dulu ya. Jadi ini mungkin akan agak panjang, tapi kita akan coba untuk bahas secara perlahan ya. Rangkaian arus arah DC ya atau direct current ya merupakan rangkaian listrik ya dengan arus stasioner ya. Nah, artinya polaritas tetap gitu ya. Nah, polaritas tetap itu maksudnya eh, kalau di gambar sini ya dia alirannya tetap searah ya. Jadi dari A ke B terus ya. Kalau bolak-balik dia arah AB kemudian dalam kurun waktu tertentu jadi BA gitu ya. Nah, kalau ini harusnya searah gitu ya. Harusnya searah merupakan rangkaian listrik dengan arus stasioner ya, yang tidak berubah terhadap waktu. Artinya dia tetap gitu ya sampai kapanpun ya. Maksudnya waktu itu tidak jadi kendala karena waktu satu dengan waktu lainnya atau lama atau cepat gitu ya waktunya itu apa arusnya tetap gitu ya, besaran tetap ya. Besaran utama yang menjadi perhatian dalam listrik arus arah ya adalah kuat arus ya atau I ya. Nah, nanti kita akan belajar I dan beda tegangan atau V ya. Jadi V ini adalah beda tegangan ya. Jadi perlu dibedakan ya. Kalau V besar itu bisa ada volume, bisa juga ada beda tegangan. Nah, di materi ini V itu maksudnya adalah V tegangan ya. Jadi V itu voltase atau volt gitu ya. Nah, jadi kuat arus dan beda tegangan yang bekerja pada komponen resistif dengan sumber arus tegangan konstan ya. Jadi nanti kita akan pelajari ada yang namanya rangkaian ya, rangkaian komponen resistif ya. Ya intinya komponen listrik lah gitu ya. Pembahasan dalam rangkaian arus DC ya berupa analisis rangkaian, yaitu mencari hubungan antara variabel komponen rangkaian dengan menggunakan hukum-hukum dasar tertentu ya. Nanti kita akan belajar komponen rangkaiannya itu apa saja dan bagaimana saja, dan tentunya kita juga harus tahu gitu ya hukum-hukum dasar yang digunakan ya. Oke, nah kita akan belajar terkait konsep dasarnya dulu. Jadi konsep dasar mengenai arus ya, atau tegangan listrik ya harus dikembalikan kepada konsep mengenai hukum Coulomb ya.
atau medan listrik ya. Jadi E ya. Jadi ini sudah kita singgung di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk masuk ke sini memang kita harus memahami dulu terkait medan listrik ya, yang mana lambangnya adalah E besar ya. Apabila muatan uji Ki aksen ya, jadi ini Ki aksen ya adalah muatan uji ya ditempatkan sejauh R dari muatan lain ya, jadi ini Ki ya. Jadi ini adalah muatan sumber ya. Mungkin di buku lain Q-nya adalah Q besar, tapi kalau di sini Q-nya Q kecil ya, tidak masalah. Yang penting ketika kita menjelaskan paham ya, mana yang muatan uji dan mana yang muatan kok besar ya, muatan sumber ya. Muatan sumber ya. Nah, maka dapat dirumuskan hal-hal berikut. Nah, ini cuma mengulang ya. Kedua muatan tersebut akan saling mengerjakan gaya F ya. Saling tarik-menarik jika kedua muatan itu tak sejenis. Ya, oke lah ya. Dan saling menolak ya bila kedua muatan itu sejenis ya. Nah, mengapa yang besarnya dirumuskan dalam hukum Coulomb sebagai berikut ya. Nah, ini mungkin rumusnya agak beda ya. Nah, rumus yang kita ketahui itu kan biasanya F ya sama dengan K ya. Q aksen dibagi dengan R kuadrat. Nah, tapi di sini kok ada ininya ya. Nah, jadi ternyata K itu ya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. Nah, K itu sama dengan ini ya. Salah. Pi ya epsilon 0 ya. Ini 1 ya. Oke, saya pindah saja supaya lebih enak untuk dilihat ya. Nah ini K ini sama dengan ini ya. Nah, sedangkan epsilon 0-nya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, nanti silahkan coba sendiri dihitung ya. 1 dibagi 4pi kali ini, itu jawabannya akan mendekati ya. K sama dengan 9. Mendekati ya. Kalau mendekati itu, nah sama dengannya dia agak bergelombang ya. Jadi ini 9 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi nanti bisa dihitung sendiri ya. Jadi bebas ya. K itu bisa langsung menggunakan yang 9 kali 10 pangkat 9, yaitu kalau yang normal, yang gampang ya. Tapi kalau mau yang lebih spesifik ya atau lebih teliti, kita bisa menggunakan 1/4 pi E ini ya. Nah, tapi intinya sama saja ya. Nah, kemudian kedua ya, medan listrik E pada titik berjarak R dari pusat muatan Q adalah sebesar ini ya. Jadi kalau misalnya di sini ada muatan Q gitu ya. Nah, di sini ada R jarak. Nah, medan listrik di titik ini ya itu digambarkan sebagai ini ya. E sama dengan 1/4 pi I 1/4 pi epsilon 0 Q kali R kuadrat atau sama dengan K. Nah, ini muatan sumber ya dibagi dengan R kuadrat. Oke, ini sudah kita bahas ya, saya hanya mengulang lagi. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ya, persamaan 1 dan 2 di atas dapat ditulis bahwa jadi ini ya, gayanya adalah jadi kan F itu adalah ketika ini ya. Nah, ini itu kan kalau kita cermati ya, itu kan bagian dari ini ya. Jadi saya akan ini ya itu bagian dari ini ya. Nah, itu Q aksennya nggak masuk ya. Nah, sehingga F ini sehingga yang saya lingkari dalam warna biru ini bisa saya ganti jadi E ya. Nah, sehingga F sama dengan E dikali Q aksen. Ini ya. F sama dengan Q dikali Q aksen kali E sama saja ya. F Q aksen kali E atau F sama dengan
E kali Q aksen ya. Jadi rumus ketiga ya atau persamaan 3 ini adalah F sama dengan Q aksen dikalikan dengan E ya. Nah, kemudian selanjutnya ya ditinjau muatan Q aksen ya yang dipindahkan dari A ke B ya. Jadi kan aliran listrik ya itu adalah muatan yang dia bergerak ya. Jadi bergerak dari titik satu ke titik selanjutnya. Nah, kalau di sini itu dia berpindah ya dari A menuju B ya. Jadi katakanlah di sini ada A, ada titik A ya, ada titik A, kemudian di sini ada titik B ya, berpindah dari A ke B ya. Jadi ini Q aksen gitu ya. Dia bergerak gitu ya dari A ke B sepanjang lintasan yang berada di dalam medan listrik E ya. Maka usaha W yang terlibat atau diperoleh ya sepanjang lintasan dari A ke B itu dapat dinyatakan sebagai berikutnya. Nah, ini adalah dari A ke B ini kan ada jarak ya. Nah, jaraknya ini dianggap sebagai S gitu ya. Nah, kalau kita mengingat-ingat ya mata kuliah fisika dasar ya kita bicara banyak soal mekanika gitu ya, pergerakan. Nah, ada yang namanya sebagai kerja ya atau usaha ya, usaha ya. Usaha itu adalah F ya dikalikan dengan S gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang sudah jadi ya. Rumus yang sebenarnya yang belum jadi itu adalah gini ya. Nah, ds gitu ya. Jadi usaha itu adalah integral ya. Integral dari gaya integral dari titik A ke titik B ya, dari titik A ke titik B dikalikan dengan F ds ya. Nanti kalau misalnya ini di apa namanya jadi apa namanya ya kerjakan ya nanti juga jawabannya adalah F kali S ya, cuman S-nya adalah dari A ke B, jadi sepanjang lintasan A ke B gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang sudah jadi. Kalau ini adalah rumus yang kita harus agak berpikir sedikit ya, tapi intinya adalah ini ya, nanti itu jawabannya adalah F kali S gitu ya. Oke. Nah, W ya sama dengan F gitu ya, F A ke B ya, A ke B kali ds ya, kali ds. Nah, sama dengan ya. Nah, kadang-kadang kalau kita melakukan usaha ya. Nah, misalnya di sini ada lantai gitu ya, ini lantai. Kemudian di sini ada balok gitu. Kemudian kita tarik menggunakan gaya yang arahnya ke situ ya, ke miring gitu ya, arahnya miring. Ya. Nah, arahnya miring ini adalah F misalnya. Nah, ini kan dia membentuk sudut tertentu ya. Nah, kita anggap sudutnya theta sehingga W ya sama dengan F dikali cos theta ya dikalikan dengan S ya. Atau kalau mau kita bawa ke bentuk yang integral gitu ya. W sama dengan integral A ke B ya F cos theta. Nah, d theta ya. Nah, ini kan sama ya. Ya, A ke B F cos theta d theta gitu ya. Nah, kemudian ya, rumus ini kita turunkan lagi dengan mengganti F ya. Jadi F yang ini ya. F yang ini kita ganti dengan ini ya. Q aksen dikalikan dengan E ya, sehingga kita dapatkan ini ya. Nah, jadi cos theta-nya tetap, ds-nya tetap. Nah, Q aksen E-nya itu adalah penjelmaan ya atau perubahan dari F ya, sehingga agak lebih panjang ya. Nah, kemudian ini akan menjadi sama dengan ini ya, karena Q aksen dan E aksen itu dia bukan variabel yang
diintegralkan ya, atau bisa disebut dia sebagai konstanta, sehingga Q aksen dan E ini dia bisa berpindah keluar integral ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan di bawah gitu ya, ini keluar ya, Q aksen E ini keluar, Q aksen E dia keluar, nah integralnya masih di depan ya, masih ada ya, integral dari A ke B. Nah karena yang ini sudah pindah ke depan, otomatis yang tersisa di belakangnya integral itu adalah cos theta ya ds ya. Ini kalau kita bandingkan sama ya. Jadi ini saya hanya menulis ulang apa yang ada di sini ya. Cuman saya letakkan pembahasannya di bawah gitu ya. Jadi supaya biar paham alasan kenapa kok Q aksen E ini keluar di depan ya, di depan integral AB ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, oke, saya akan menuliskan ulang ya. Yang ini tadi saya akan tulis ulang di sini ya. Jadi W sama dengan Q aksen E kemudian cos theta ds ya. Nah, cos theta ds ini ya. Nah, ternyata ya kalau kita lihat gambar yang tadi saya buat ya. Nah, ini kan ada benda, ada balok misalnya ditarik dengan menggunakan F ya, dengan membuat sudut theta. Nah, ini kan terjadi ketika kita ya, atau ketika ada orang menarik balok ya. Jadi talinya gitu kita bisa buat lurus ya, atau dia bisa membentuk sudut tertentu dari lantai ya. Nah, itu kan tergantung kita yang menarik ya. Bisa agak ke atas, bisa agak ke bawah. Nah, tapi itu berbeda dengan muatan listrik gitu ya. Jadi geraknya muatan listrik itu dia katakanlah ini adalah tembaga pada kabel ya. Jadi di sini adalah kalau di sini adalah muatannya, dia akan bergerak lurus ya, mengikuti arah daripada kabelnya. Sehingga sudut yang terbentuk itu adalah 0 derajat ya. Yang mana cos 0 derajat ya, itu adalah 1 ya. Sehingga ini ya, persamaan tadi ini ya, itu akan menjadi ya, W sama dengan Q aksen E ya, AB cos theta 1 ya, satunya tidak usah ditulis, ds ya. Nah, kemudian kalau kita ambil ininya saja ya. Jadi A B ds ya, kalau kita kalau kita kerjakan itu kan menjadi S ya, dari A ke B ya. Berarti kan jawabannya adalah B min A. Nah, B min A ini adalah jarak ya. Jarak daripada gerakan elektron ya. Jadi kan tadi ini A ke B gitu ya. Muatannya bergerak dari A ke B, itu dia menempuh jarak tertentu ya. Yang di sini saya tuliskan S ya. Tapi jarak itu bisa dalam bentuk lambangnya apapun ya, bisa S, bisa D ya. Nah, jadi ini juga S ini juga bisa disebut sebagai D ya. D ya. D ini adalah distance. Ya. Nah, sehingga B ke A atau jarak
ya, jarak dari A ke B gitu ya. Jarak dari A ke B itu adalah D ya, sehingga integral dari A ke B cos theta ds ya, ini ya, itu sama dengan D ya. Nah, jadi ternyata ini adalah D ya. Jadi kenapa kok saya pecahkan seperti ini supaya tahu maksudnya kok tiba-tiba ini jadi D gitu ya. Ya, menyatakan jarak dari A ke B ya. Dan untuk medan listrik E yang homogen berlaku bahwa, nah berarti kan ini ya yang biru ini berubah jadi D, sehingga ya kalau kita tulis ulang ya menjadi W ya sama dengan Q aksen ya, dikalikan dengan E dikalikan dengan ini ya, tapi ini sudah berubah menjadi D ya, kalikan D. Nah, ini kan sama ya kalau kita bandingkan. Nah, jadi ini adalah usaha gitu ya, usaha yang dilakukan sebuah muatan gitu ya, yang bergerak karena adanya medan listrik tertentu sepanjang D gitu ya. Nah, ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi gitu ya. Berdasarkan hukum kesetaraan usaha ya dan energi ya. Ini ada hubungannya dengan mekanika di fisika dasar ya, terkait energi potensial. Dapat pula dinyatakan bahwa besar usaha itu setara dengan beda energi potensial Q aksen di titik A dan energi potensial Q aksen di titik B ya. Jadi kalau misalnya kabelnya kayak gini gitu ya misalnya ya, miring gitu ya. Wah, gini aja deh. Nah, gitu ya. Nah, ketika posisi di A ya, itu ada muatan gitu ya, bergerak gitu ya, bergerak. Kemudian di sini juga sampai sini gitu ya. Jadi ini posisi 1, ini posisi 2 gitu ya, dia bergerak. Nah, ini kan ada beda ketinggian ya. Nah, ini kan ada beda ketinggian. Ada beda ketinggian, ada hanya gitu ya. Sehingga di B ini ada energi potensial di titik B, dan di A ini juga ada energi potensial di titik B gitu ya. Nah, besar usaha W setara dengan beda energi potensial Q di A dan di B gitu ya. Nah, jadi W sama dengan ya ini ya, nggak usah saya tulis ya. Jadi W adalah beda potensial antara titik A dan titik B. Nanti dikurangi, kan namanya beda gitu ya. Beda itu kan artinya apa namanya? Beda itu artinya kan selisih gitu ya. Ini dengan asumsi bahwa potensial A ya, potensial A di A itu lebih besar daripada potensial di B ya. Nah, ini sebenarnya gambar saya kebalik ya. Oke, saya akan ini adalah ini nah, ini saya balik gambarnya, jadi ya ini geraknya ke sini gitu ya. Nah, ini geraknya ke sini ya. Jadi muatannya bergerak. Jadi ibaratnya muatannya itu adalah bola gitu ya. Dia bergerak dari titik A yang energi potensialnya lebih tinggi ya, atau tegangan listriknya lebih tinggi, menuju ke titik yang tegangan listriknya lebih rendah ya, atau EPB gitu ya. Nah, ini di B. Nah, jadi usahanya adalah selisih antara energi potensial di A dengan energi potensial di B gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan persamaan 4 dan 6 ya, agar berlaku secara umum ya, lintasan tidak lurus gitu ya, medan listrik E tidak homogen, maka dapat ditulis bahwa jadi ini W ya. W kan sama dengan W itu kan sama dengan EPA min EPB ya. Ini ditulis di sini ya. Jadi di sini adalah W dari ini ya. Nah, W dari ini. Nah, padahal W itu juga ada ini ya. Kalau kita lihat ya.
ya, Q aksen tapi E-nya masuk lagi ke sini ya, E cos theta ds gitu ya. Jadi ini hanya mengambil dari persamaan sebelumnya. Ya, dengan mengingat bahwa potensial pada listrik Vp sama dengan EP dibagi Q aksen ya, jadi ini adalah persamaan gitu ya, persamaan terkait energi potensial ya. Jadi energi potensial ya itu adalah voltase listrik gitu ya dikalikan dengan muatan uji ya. Nah, tapi karena ini Vp berarti kan energi potensialnya dibagi dengan Q ya. Q-nya masuk ke sini ya. Jadi seperti ini. Nah, berarti nanti Q aksen ini ya itu akan pindah ya. Oke, saya akan coba tuliskan lagi. Jadi kalau ini saya tuliskan lagi di sini gitu ya. Aksen energi potensial di titik A dikurangi energi potensial di titik B. Nah, ini ada A, ini ada B ya. Dari A ke B E dikali cos theta ds ya. Nah, Q aksennya kan tadi di sini ya. Ya, di sini kan ada Q aksen gitu ya. Nah, tapi karena saya pindahkan ke ruas kiri, maka dia akan menjadi pembagi ya. Nah, jadi dia akan membagi di sini ya, Q aksen ya dibagi dengan Q aksen ya. Nah, EPA dibagi Q aksen ya sama dengan VPA gitu ya. Nah, ini menjadi tegangan potensial titik A, sedangkan yang ini ya menjadi tegangan potensial titik B ya. Atau ini juga disebut biasa sebagai V di A, ini V di B ya. Nah, sehingga jadilah VA ya. Jadi ini menjadi ini ya VA, yang ini ya dia akan menjadi yang VB. Sama dengan integral dari AB E cos theta ds gitu ya. Nah, kemudian karena diasumsikan bahwa medan itu homogen ya, berarti VA min VB ini berubah jadi VAB ya. Jadi apa namanya? Karena kita kan listriknya searah ya, dengan asumsi bahwa tegangannya itu konstan ya. Jadi A dan B ini tidak berubah-ubah, sehingga ya sudah kita definisikan sebagai suatu tegangan dari A ke B gitu ya. Karena V-nya tetap sama ya. V-nya tetap sama, VB-nya tetap sama. Sehingga apa namanya? Nilainya pun akan selalu sama gitu ya tegangannya. Sehingga VAB ini VA min VB dijadikan VAB ya. Jadi ini itu adalah sebelumnya VA min VB jadi VAB ya. Nah, VAB ini sama dengan E dikalikan dengan D ya. Nah, D ini adalah dari mana tadi dapatnya? Oke, ini saya tuliskan ulang aja ya. Oke, jadi VA min VB ini kita anggap sebagai VB ya. Sedangkan E-nya ini keluar ya, E-nya keluar ya. Integral dari A ke B cos theta ds ya. Nah, padahal cos theta ds ini tadi ya, integral dari integral dari A ke B ya, cos theta ds sama dengan D ya, kalau kita lihat di ini ya, ini kan sama dengan D. Nah, sehingga oh ya ini VAB ya. Sehingga VAB sama dengan E dikalikan dengan D. Nah, ini ya. Nah, atau sering disebut juga VAB ini jadi V aja gitu ya. Jadi dianggap volt gitu aja. Atau di pasaran gitu ya. Kita nggak pernah bilang beli baterai tegangan titik AB adalah
sekian volt, itu enggak ya. Jadi kita langsung beli baterai tegangan sekian ya. Jadi VAB ini kemudian disebut juga sebagai sekedar V aja ya. Jadi ini ada menjadi V aja, kemudian E kali D. Nah, kemudian kalau kita mau mencari E-nya, ya berarti E sama dengan V dibagi D. Nah, ini adalah ini ya. Nah, ini. Ya, oke, nah ini juga perlu diingat-ingat ya. Nah, kemudian beda potensial ya atau tegangan ya kalau kita kaitkan dengan usaha ya dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi W sama dengan Q aksen V dikalikan dengan VAB ya. Jadi kalau usaha gitu ya, usaha itu kalau mau dihubungkan dengan tegangan tadi ya, itu adalah W sama dengan Q aksen dikalikan dengan VAB ya. Oke. Nah, ini didapat dari mana gitu ya. Nah, ini jadi kan dari sini ya, di persamaan 5 itu ya, W sama dengan Q aksen E kali D ya. W sama dengan Q aksen E dikalikan dengan D ya. Nah, ini kalau misalnya mau dihubung-hubungkan ya, yang mana E kali D, ini kan V ya. Nah, ini kan kalau saya kotak bisa digantikan dengan V ya, atau VAB ya. Nah, sehingga ya W sama dengan Q aksen VAB ya. Atau bisa juga ditulis Q aksen V ya, ini W. Ini kan sama ya. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk rumus yang ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Oke. Mungkin itu dulu ya, karena mungkin sudah terlalu lama videonya. Kita akan lanjutkan terkait pembahasan lanjutan ya, terkait teori persamaan-persamaan yang perlu kita pahami gitu ya di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya sampai saat ini.